Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Mas Re. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya dulurku ya, mengenai yaitu bibit indukan bertelur. Apakah kita lebih baik membeli indukan yang sudah siap nelur atau memelihara dari DOD? Nah, oke, di sini saya akan sedikit cerita pengalaman saya dulu ketika pertama kali memelihara bebek petelur ya dulurku ya. Nah, oke, mungkin pertama kali saya memelihara bebek petelur yaitu merek dari bebek petelur Mojosari. Nah, saya beli pas pertama kali sebelum tidak punya pengalaman, saya membelinya yang siap nelur. Nah, tapi nyatanya dikasih yang masih usia 4 bulan. Nah, di situ saya sangat miris ya lur, karena tidak tahu pengalaman saya dalam memelihara bebek atau usia bebek. Nah, jadi saya memelihara lagi sekitar 2 bulan dan baru bertelur. Nah, di situ saya sangat kehabisan biaya pakan ya lur, rugi lah lur. Intinya saya dibohongin. Nah, oke, setelah sukses dan akhir saya beli lagi lur indukan petelur Mojosari, nah dari sektor barat. Nah, ketika itu si bebek saya kasih pakan kering dan ternyata telur produktivitasnya sangat bagus ya lur. Nah, itu adalah tempat membeli indukan terpercaya, yaitu dari daerah Mojosari kayaknya lur, Mojo Agung, Mojokerto lur. Nah, itu bagus lur, produktivitasnya itu bisa mencapai 90%. Nah, itulah membeli indukan yang terpercaya. Itu kalau tidak salah semingguan sudah nelur lur. Nah, habis itu, habis akhir putaran ketiga saya beli lagi lur. Nah, ini untuk daerah, pokoknya adalah untuk daerah, tapi tidak ke itu, saya beli ke kenalan. Nah, ternyata saya tidak bertanya recording dari peternak tersebut. Nah, ternyata indukan yang saya beli ketika sampai di lokasi kandang bertelur 85% lur. Nah, sudah seneng lur. Nah, tapi kehabisan terus, habis itu sampai besok telur turun, produktivitasnya turun terus sampai berbulan-bulan terus turun lur, tidak pernah naik lur. Nah, di situ mungkin ada pertanyaan saya dalam hati, apakah saya dikasih bebek yang kualitasnya jelek atau dikasih bebek yang tua? Nah, seperti itu mungkin juga adalah kejanggalan-kejanggalan di masyarakat menjual bebek kesempatan dengan yang tidak sesuai standar apa yang kita inginkan. Intinya dibohongin lah. Nah, seperti itu. Oke, nanti di sini saya akan jelaskan ya. Nah, oke, kita akan bahas masuk ke menu selanjutnya, lebih baik mana. Nah, oke, kita akan mulai dari DOD ya lur. Kita akan mulai dari DOD. Nah, biasanya ini saya sudah sering pengalaman, jadi saya kalau buat indukan, kalau sekarang tidak pernah beli dari orang ya lur. Nah, saya memeliharanya dari DOD. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya pelihara. Nah, untuk DOD ini pembeliannya di harga 7.000 per ekor. Nah, jadi untuk jumlah DOD biasanya saya untuk memilih indukan saya pelihara sebanyak 300. Nah, saya pelihara campur aja jantan sama betina. Nah, nanti kalau dewasa kita kan masih ingin menggunakan si jantan untuk penetasan. Itu adalah segmen penetasan. Nah, untuk segmen petelur jadi usahakan pelihara bebek betina saja. Mungkin juga ada di pembelian-pembelian di daerah tertentu yang menjual jantannya tok atau juga betinanya tok lur. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita pelihara. Nah, untuk memelihara DOD ini tentunya
butuh kesabaran. Nah, disitulah kita kalau memelihara DOD sampai petelur, kita membutuhkan kesabaran. Nah, dari kecil kita besarkan dengan pakan yang sesuai standar. Nah, oke, di sini mungkin nanti saya akan buatkan video selanjutnya untuk pakan dari DOD sampai bertelur ya lur. Di sini kita akan bahas dulu. Nah, jadi butuh kesabaran. Nah, biasanya kalau saya memeliharanya dari usia 1 hari sampai 40 hari saya menggunakan sistem panen. Nah, untuk 1 hari sampai 10 wajib 4 karena harus pembentukan tulang gizi yang bagus untuk bebek. Nah, yang sabar. Nah, ketika sampai 40 hari bebek pedaging ini akan siap panen. Nah, disitulah saya mengambil indukan yang paling bagus. Nah, itulah. Nah, di sini jadi saya kalau mau panen, misalnya sore panen, paginya saya pilih dulu lur yang paling besar, yang bagus, pokok yang bentuknya paling bagus. Nah, itu adalah jaminan indukan yang bagus untuk produktivitas telur yang bagus. Nah, oke. Nah, disitulah keuntungan kita jika kita memelihara indukan petelur dari DOD. Nah, kita bisa mengontrol sendiri mana yang harus kita jual, mana yang harus kita pelihara. Oke, sabar waktu berlalu. Nah, biasanya kalau bebek hibrida ini saya doping. Nah, ini biasanya saya sudah bertelur di usia 4,5 bulan sampai 5 bulan. Nah, karena di usia 1 sampai usia 40 hari saya doping dengan konsentrat 144. Nah, jadi kayak sistem panenan itu lah lur. Nah, jadi kalau mau dulurku mau sistem santai, begini caranya lur. Dari usia 1 sampai usia 10 gunakan 4 full wajib. Nah, usia 10 sampai usia 4,5 bulan. Nah, dulurku gunakan konsentrat 144-nya dengan perbandingan 6:1 atau 5:1, 7:1 boleh. Asalkan ada ransumnya saja, karena ransum penting untuk pembentukan tubuh bebek supaya cepat besar dan juga untuk dinding-dinding hormon yang ada di betina. Nah, bebek akan bertelur di usia 5 bulan. Tapi kita harus melalui fase-fase berbulan-bulan ya lur. Artinya harus butuh kesabaran. Nah, sempat juga saya ini kok tidak bertelur. Nah, jadi putus asa, apakah ada kesalahan? Pasti itu terjadi seperti itu lur. Tapi jangan khawatir, bebek pasti akan bertelur ketika sampai pada waktunya. Cuman harus butuh kesabaran, dan kelebihannya kita bisa memilih sendiri mana yang bagus, mana yang kerdil. Nah, seperti itu ya untuk pemeliharaan dari DOD. Nah, untuk pembelian indukan dari luar kota, nah sebaiknya dulurku ketika mau beli carilah info yang terpercaya, yaitu peternak yang sudah ratingannya itu baik. Nah, mesti ada lalu di penjualan. Kalau zaman sekarang kita tidak mempunyai rating yang banyak, pasti tidak akan dipercaya oleh peternak, karena banyaknya sekarang dari penipuan di online lur. Nah, hati-hati buat dulurku yang mau beli online, hati-hati, sekarang banyak penipuan ya. Nah, jadi harus mempunyai rating dari peternak-peternak yang sudah membeli ke outlet toko indukan telur. Nah, atau begini, juga membawa ahli yang sudah berpengalaman di dunia perbebekan. Nah, kalau pengalaman itu sudah ketemu, oh ini muda, oh ini usia ini, pasti ketemu lur. Saya punya temen lur. Nah, jadi nanti kalau kita mau main-main tentang usia bebek, kita tanyakan saja ya lur, pasti tahu lur, dari kaki maupun bulu. Nah, kadang-kadang juga kalau kita salah menerka ya lur, kalau kurang pengalaman, bebek yang sudah tua ini
kita ceburkan di dalam air, di dalam sawah selama sebulan, bebek tidak akan kelihatan kalau bebek itu tua, Lur. Itu pengalaman yang saya dapat dari teman saya. Nah, jadi harus membawa orang yang benar-benar ahli. Itulah nomor 1. Nomor 2, jangan beli yang siap yang bertelur. Nanti bisa stres karena tidak sesuai dengan cuaca yang di kandangnya sendiri. Itu. Nah, juga mintalah recording dari pemeliharaan bebek dari usia 1 sampai usia bebek tersebut dijual. Nah, apakah pakannya menggunakan sistem katul dan konsentrat apa? Nah, bebek ini kalau sampai merubah-rubah pakan, akibatnya akan stres, dan gizi yang selama ini dibangun itu tidak akan sesuai apa yang dibutuhkan bebek tersebut. Nah, jadi mintalah recording ke peternak itu. Nah, dan juga menanyakan cara-caranya sedikit lah untuk berbagi ilmu. Nah, itulah yang harus kalian gali ya, Lur, untuk menternakkan bebek ini. Nah, jadi biasanya kalau yang sudah siap nelur itu biasanya 1 minggu atau 2 minggu sudah bertelur, dan di masa produktivitas telur biasanya sudah tinggi ya, Lur. Nah, baik bebek pedaging maupun bebek petelur. Nah, oke, mungkin itu saja ya dulurku ya untuk infonya. Terima kasih dulurku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.